Sudah bisa membedakan ya, antara ion induk dan anak, gampang sih kalau itu. Yang susah itu nanti belajar fragmentasinya memang. Oke, saya lanjut ya. Nah, nanti teman-teman, selain sebenarnya data yang dibutuhkan itu kalau di MS memang ion molekulernya ya. Jadi ion molekuler itu kan menunjukkan BM-nya berapa. BM-nya misalnya 120. Ini ion molekulernya kan 120. Nah, cuma untuk membuktikan bahwa senyawa tersebut kalau misalnya ini di atas itu strukturnya adalah benar aspirin gitu ya. Teman-teman itu harus memberikan atau menunjukkan pola fragmentasinya. Jadi ion-ion anak ini, pecahan-pecahan fragmen atau pecahan-pecahan selanjutnya yang lebih kecil daripada ion molekuler, itu menunjukkan dari struktur ini, itu bagian mana saja yang bisa putus atau pecah. Bisa pecah atau bisa putus di bagian tertentu gitu. Nah, itu nanti yang akan membuktikan bahwa struktur yang teman-teman usulkan itu benar. Kalau memang teman-teman bisa menunjukkan pola fragmen yang sesuai dengan ini, pik-pik yang muncul di sini. Nah, 91 ini biasanya spesifik kalau suatu senyawa itu punya cincin benzen. Kalau dia punya cincin benzen, itu akan muncul pik pada 91. Ya. Memang ini nggak bisa, maksudnya teman-teman kan ini juga baru kenalan dengan MS ini ya, sekarang ini nanti kan masih perlu lagi membaca-baca beberapa buku. Jadi memang harus membiasakan elusidasi struktur itu sebenarnya membiasakan, kalau saya mengatakan sih membiasakan mengamati senyawa, kemudian membiasakan juga melatih tangan gitu ya untuk membuat fragmentasi tertentu. Oke. Lanjut. Nah, ini catatan selanjutnya. Tadi sumber energinya itu adalah elektron impact ya. Jadi elektron berenergi tinggi yang ditembakkan ke dalam sampel. Sehingga nanti sampel itu akan pecah menjadi fragmen-fragmennya. Cuma catatannya, karena sumber energinya adalah elektron impact, maka kita tidak akan mendapatkan atau mengobserv fragmen-fragmen yang bermuatan netral. Jadi kalau untuk EI, kalau yang sumber ion source-nya itu EI, elektron impact, maka fragmen netral itu tidak akan kita amati. Tidak. Kalaupun ada itu sudah. Jadi kita hanya mengamati ion ya. Ion itu kalau kita bicara elektron impact, maka yang diamati adalah ion positif. Makanya lambangnya nanti M+. Gitu. Internetnya ini lagi ngajak berantem ya. Tolong kalau saya tiba-tiba nggak terdengar, teman-teman memberitahu ya, entah di chat BA atau di sini ya. Oke. Baik. Jadi kita tidak akan mengobserv fragmen yang netral ya teman-teman, catatannya hanya ion. Nah, karena tadi sumber ionnya atau ion source-nya itu adalah elektron impact, maka ion yang kita amati itu adalah yang bermuatan positif. Oke, pertanyaan selanjutnya itu 91. Teman-teman tapi kalau dia hanya kehilangan metil, maka hasilnya adalah ya M dikurangi 15. Metil itu kan 15 ya. 15 ini menunjukkan hilangnya metil. Jadi M ini ion molekulernya. Ion molekuler itu kalau data di atas tadi kan 120 ya. 120
dikurangi dengan 15, maka hasilnya 105. Ini kalau kehilangan metil. Kalau kehilangan etil, berarti 120 dikurangi 29. Etil itu kan C2H5. Ya, C2H5 berarti 2 kali 12, 24 ditambah 5, makanya 29. Hasilnya 91. Gitu. Nah, dari sini nanti teman-teman akan mendapatkan puncak yang berbeda ya. Jadi kalau hilang metil, hasilnya di M per Z 105, tapi kalau yang etil nanti akan ditemukan M per Z di 91. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, makanya pola fragmentasi atau ya fragmentasi itu apa ya? Pecahan-pecahan kecil fragmen yang seperti ini, itu yang harus teman-teman usulkan pola fragmentasinya, pola pemecahannya seperti apa. Jadi 91 itu sebenarnya pecahnya di mana sih? Seperti ini. Kalau 105 itu pecahnya di mana? Gitu. Ternyata kalau 105 itu yang hilang metil, kalau 91 berarti yang hilang etil. Oke, lanjut. Bentar ya, ada tamu. Sorry.